Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pedoman olahraga untuk wanita di berbagai kondisi tubuh, mulai pada saat menstruasi, hamil, setelah melahirkan, dan menyusui hingga pada saat menopause. Tujuannya itu supaya kita tahu bahwa olahraga itu penting, tapi harus disesuaikan dengan kondisi tubuh agar aman dan bermanfaat. Jadi teman-teman, setiap wanita mengalami perubahan kondisi tubuh di setiap fase kehidupannya. Jadi tidak semua jenis olahraga cocok dilakukan di semua kondisi. Makanya penting untuk menyesuaikan jenis dan intensitas olahraga agar tidak membahayakan kesehatan. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu materi menstruasi. Sebenarnya wanita tetap boleh berolahraga, tapi disarankan olahraganya itu yang ringan saja. Alasannya karena saat menstruasi tubuh sedang mengalami penurunan hormon dan kehilangan darah, sehingga energi jadi lebih rendah. Kalau melakukan olahraga yang terlalu berat bisa membuat tubuh lebih cepat lelah dan memperparah nyeri haid. Contoh olahraga yang boleh dilakukan pada saat menstruasi, yang pertama itu jalan santai, olahraga stretching atau yoga. Olahraga ringan ini justru bisa membantu mengurangi nyeri haid dan membuat tubuh lebih rileks. Tapi kalau sedang mengalami nyeri yang berat atau pusing, sebaiknya istirahat dulu dan tidak memaksakan diri. Yang kedua, olahraga pada saat hamil. Jadi olahraga pada saat hamil itu boleh, tapi olahraganya harus lebih hati-hati. Alasannya karena saat hamil tubuh lagi berubah, keseimbangan jadi beda, badan jauh lebih berat dan ada janin yang harus dijaga. Jadi kalau sampai jatuh atau terlalu capek itu bisa berbahaya. Makanya olahraga harus dipilih yang aman dan tidak terlalu berat ya teman-teman. Contoh olahraga yang boleh pada saat hamil itu seperti jalan kaki, senam ibu hamil atau yoga khusus ibu hamil. Hindari olahraga yang terlalu berat seperti lompat atau yang berisiko jatuh. Cara mudah mengetahui apakah olahraga masih aman adalah dengan tes bicara. Kalau masih bisa mengobrol saat olahraga berarti masih aman, tapi kalau sudah terengah-engah berarti terlalu berat. Ketiga, pada saat setelah melahirkan. Jadi saat setelah melahirkan olahraga diperbolehkan, tapi olahraganya itu harus olahraga yang ringan. Kenapa? Karena pada setelah melahirkan otot terutama di perut dan panggul masih lemah. Kalau langsung olahraga berat bisa menyebabkan cedera dan memperlambat proses penyembuhan. Olahraga yang disarankan itu seperti jalan santai, stretching, dan yoga. Manfaat olahraga setelah melahirkan itu cukup banyak. Pertama, membantu mempercepat pemulihan tubuh. Kedua, menguatkan kembali otot perut dan panggul yang melemah setelah melahirkan. Selain itu, olahraga juga bisa meningkatkan energi dan membantu mengurangi stres. Seperti itu. Keempat, saat menyusui. Pada saat menyusui, olahraga tetap aman dilakukan dan tidak mengganggu produksi ASI selama dilakukan dengan benar. Jadi kita boleh olahraga di intensitas rendah maupun di intensitas berat. Contoh olahraga yang boleh itu seperti push up, sit up, pull up, jogging boleh juga teman-teman. Jadi pada
pada saat olahraga jangan lupa juga untuk minum air yang cukup agar tubuh tetap terhidrasi. Yang terakhir, saat menopause. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu menopause. Jadi menopause itu adalah masa di mana wanita sudah tidak mengalami haid lagi secara permanen. Ini terjadi karena fungsi hormon reproduksi mulai menurun. Menopause umumnya terjadi di usia 45 sampai 55 tahun. Tapi setiap wanita bisa berbeda-beda, ada yang lebih cepat atau lebih lambat. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan dari video ini. Jadi kesimpulannya itu, olahraga itu penting untuk wanita di semua kondisi, tapi harus disesuaikan dengan keadaan tubuh. Dengan memilih olahraga yang tepat, kita bisa tetap sehat tanpa membahayakan diri sendiri. Jadi sekian dari video saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.